Menjinakkan murai batu bakalan. Banyak penghobi yang lebih suka memelihara murai batu bakalan tangkapan hutan, sehingga masih liar. Alasannya, burung akan lebih terengginas di lapangan, dengan stamina dan power maksimal. Namun tidak mudah merawat burung tangkapan hutan ini. Diperlukan pengalaman serta kesabaran yang tinggi dan konsisten. Satu tahapan yang harus dilalui adalah, menjinakkannya terlebih dulu, agar lebih mudah dikelola sebagai burung lomba. Berikut ini beberapa tahapan, cara menjinakkan murai batu muda hutan. Usahakan burung bisa sehat atau bertahan hidup. Sebab murai batu bakalan rentan mati. Selain belum bisa makan fur, kondisi murai bakalan cenderung lemah, dan mudah stres akibat proses penangkapan di habitat dan perjalanannya. Tahap awal ini, bahkan bisa cukup rentan, karena banyak penghobi yang gagal mengatasinya, sehingga burung mati hanya beberapa hari setelah tiba di rumah. Untuk mengatasi kendala tersebut, Anda harus memberikan pakan yang disukai, yaitu kroto segar. Pemberian kroto segar dilakukan selama sebulan penuh. Sangkar yang digunakan pun, harus berjeruji halus dan rapat, agar burung tak terluka saat menabrak dinding sangkar. Selama proses adaptasi, burung harus dikerodong setiap hari. Penjemuran sebentar, yang penting asal kena sinar matahari. Jangan lupa berikan pula vitamin setiap hari, sesuai takarannya. Vitamin dapat menyegarkan tubuh murai bakalan, dan mencegahnya dari serangan penyakit dadakan. Apabila masa adaptasi terselesaikan, dan burung dalam kondisi sehat, maka kita bisa melangkah ke tahap perawatan. Bentuk perawatan memang sangat beragam, mulai dari memandikan, menambah pakan, buka kerodong, dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar burung sejak dini bisa mengenal lingkungan di sekitarnya, termasuk benda-benda di sekitarnya, pakan baru, perawat atau pemilik, dan lain-lain. Dengan demikian, perilaku liar burung, secara perlahan-lahan akan berkurang. Untuk pakan, misalnya, kroto sudah bisa dicampur fur yang nantinya akan menjadi pakan dasarnya. Caranya, basahi fur, kemudian dicampur kroto dan diaduk-aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan adonan pakan ini ke dalam satu wadah, dan berikan kepada murai bakalan. Air minum dapat dicampur vitamin, supaya burung tambah sehat dan antibodinya meningkat. Tahap ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan. Tahap ketiga, kroto disediakan dalam cangkir tersendiri. Demikian juga pakan fur, diletakkan dalam wadah terpisah. Pemberian kroto sedikit demi sedikit dikurangi. Sebagai selingan, bisa diberi jangkrik atau ulat Hongkong. Kalau burung sudah pandai makan fur dan beragam jenis extra fooding seperti kroto, jangkrik, dan ulat Hongkong, maka inilah tahap akhir dari perawatan burung bakalan. Tahap pemasteran murai batu bakalan. Jika masa adaptasi dan setelan dasar sudah pas, murai batu bakalan siap dimaster. Jenis burung yang digunakan untuk memaster murai sangat beragam. Misalnya cucak jenggot, lovebird, kenari, pelatuk bawang, cililin, siri-siri, dan sebagainya. Supaya cepat termaster, murai batu harus didekatkan dengan burung masteran. Untuk awalan, jenis burung masteran yang digunakan tidak perlu banyak, yang penting murai batu dapat menyerapnya. Pada minggu pertama, misalnya, cukup menggunakan 2 jenis burung masteran seperti kenari dan cucak jenggot. Jika murai batu sudah mampu menyerap suara dari kedua masteran ini, maka nantinya akan dikeluarkan atau ditirukannya dengan hebat. Agar hasilnya maksimal, maka dekatkan murai batu dengan burung masterannya. Waktu yang tepat adalah pada saat pagi, dan menjelang istirahat atau malam hari. Pada tahap ini, aktivitas mandi, jemur, dan pemberian kroto sudah terpola. Maksudnya, kalau kroto terbiasa 2 sendok, jangkrik 5 ekor, sebaiknya terus diberikan seperti itu. Supaya murai batu tidak liar, kini frekuensi pengerodongan bisa mulai dikurangi. Kalau bisa simpan di tempat agak ramai, agar burung terbiasa dengan keramaian, yang berujung terbentuknya mental yang tangguh, tidak mudah stres, sehat, gacor, jinak, dan bersuara merdu. Tahap terakhir adalah, melatih dan menumbuhkan mental tempurnya fighter. Dalam hal ini, burung yang sudah gacor diperlihatkan dengan burung sejenis, namun diusahakan umurnya sebaya, dan jarak antar sangkar agak jauh, agar mentalnya tidak ngedrop. Ini bisa disebut nge-track perdana. Untuk menumbuhkan mental tempurnya, murai batu perlu di-track secara berkala. Kalau saat melihat burung sejenis mau bunyi, apalagi bunyinya ngotot, berarti burung punya mental tempur yang baik.
Ketika ngetrek kedua, burung sejenis bisa digantang lebih dekat, misalnya sekitar 1,5 meter. Apabila burung tetap berani melawan, bunyi nyaring, apalagi mengeluarkan lagu-lagu masterannya secara berganti-ganti, variatif berarti murai Anda sudah mulai mau ngadu alias memiliki semangat tempur bagus. Supaya staminanya selalu prima saat bertarung di lapangan, maka perawatannya perlu digenjot lagi, terutama asupan ekstra fooding perlu ditambah, dan tetap jangan lupakan pemberian vitamin. Kalau mau dilombakan, maka burung perlu dikarantina atau disendirikan dalam ruang terpisah, agar dia bisa tenang dan full power.